Halo teman-teman trader, investor. Hari ini saya mau sharing tentang indeks kita ya. Jadi indeks kita hari ini mau menuju ke berapa dan apa yang bisa membuat dia balik naik ke atas. Jadi di video saya sebelumnya saya pernah bahas ya tentang indeks kita, kapan dia mulai saatnya berbalik. Jadi kapan kita bisa mulai trading lagi lah. Kapan marketnya mulai berbalik arah menjadi yang lebih bagus lah. Jadi di video saya sebelumnya saya pernah bahas tentang rupiah kita ya. Jadi saya pernah bilang bahwa rupiah kita pernah bahas kalau rupiah kita naik terus ke 16.000, ini kan sekarang 15.700 ya. Jadi ini ada triple top, 1, 2, 3, dan dia nggak kuat naik ke atas, dia turun ke bawah. Nah, dan pada saat-saat dia turun ke bawah ini menandakan bahwa uh, ada saatnya untuk kita cicil masuk ke dalam market dulu ya. Tapi kita juga mesti hati-hati kalau di sini sebab ini ada gap juga ya. Gap ini pasti kemungkinan mereka mau nutup lagi. Jadi kita tetap harus waspada lah kalau di market, kecuali kita trading ya, yang day trade ya. Kita beli, kita jual, udah beres. Kalau yang invest ya kita agak berhati-hati juga, kita jangan masuk full power. Jadi kalau ketika rupiah kita ini dia turun ke bawah, ini berarti ada kemungkinan komposit kita mulai menguat ke atas, naik ke atas. Jadi rupiah kita ini udah mulai menguat lagi, indeks kita mulai menguat lagi. Jadi kita tinggal tunggu aja rupiah ini akan main di atas, main balik lagi ke atas atau dia turun ke bawah. Jadi kalau menurut saya kita udah boleh cicil masuk di saham-saham di Indonesia ini, tapi kita hati-hati juga. Dan saya juga lihat ketika, kan kalian tadi lihat ketika indeksnya, ketika rupiahnya turun ke bawah, dia sudah break dari triangle sini ya. Jadi triangle sini sudah di break sedikit, ada kemungkinan dia naik ke atas, turun lagi, atau dia naik lagi. Nah, sebab ini kan masih ada support, ada resisten di sini. Jadi dia support di sini, dia break ke bawah. Nah, ini ada strong support di sini ya. Jadi ini ada jadi resisten juga. Jadi itu kenapa dia tabrak sini dia turun lagi, ya itu sebabnya dia ada resist di sini. Jadi kita lihat berapa hari ke depan ini, apakah dia mungkin bisa break naik ke atas atau dia lanjut ke bawah. Jadi ketika nanti dia turun ke sini, dia mungkin bikin head and shoulder ya. Jadi dia seperti ini naik turun naik turun naik turun ke sini, dia ke sini. Jadi ya mungkin dia turun ke sini atau terus dia naik lagi ke atas. Nanti kita lihat. Dan saya juga mau bahas ya, saham apa aja yang baik misalnya untuk invest ya buat kedepannya. Jadi memang sekarang saat ini masih semua saham itu murah-murah dan bagus-bagus. Jadi kita mau pilih saham yang buat berapa lama nih misalnya. Kita mau cari yang bukan multi bagger aja ya. Kita mau cari yang lebih dari multi bagger. Misalnya kita mau cari seperti saham-saham yang kayak seperti ini ya. Kita ngomong bahas cepit lah ya. Saran Pokpan misalnya nih ya. Kita mau saham yang seperti ini. Yang dulunya harganya 100, nah, dia bisa naik terus sampai kayak gini. Karena saham-saham seperti ini eksisnya mungkin ya 5 tahun, 10 tahun sekali, saham-saham yang bagus-bagus seperti ini ya. Jadi jarang ada saham yang seperti ini, naik terus sampai naik terus lah, nggak ada turun-turunnya. Jadi saham-saham seperti ini ada saat ini dan kalian bisa beli ketika saham ini saat ini seperti ini, persis seperti ini. Jadi dia turun dulu, dia di posisinya seperti ini. Ada saham seperti ini. Jadi saham seperti ini itu adalah saham Goto. Jadi menurut saya, ini hanya menurut saya aja ya. Jadi disclaimer juga. Jadi menurut pandangan masing-masing, menurut logika masing-masing. Jadi saya hanya bicara menurut pandangan saya aja ya. Jadi menurut saya nih Goto ini perusahaan yang sangat besar. Ini udah sekelas-sekelas sama Facebook, udah sekelas-sekelas sama yang perusahaan besar-besar lah. Tapi harganya masih diskon seperti ini. Dan kalau di sini ada orang pedagang dan juga invest dia ya.
Pedagang misalnya dia ada jual makanan, pakai Gojek, pakai GoTo, pakai Gojek atau pakai Tokopedia yang mereka dagang di Topet, di GoTo. Gojek itu ya, kita kalau kalian tahu itu Gojek itu ya, dia tarikin tarif kita 20% per transaksi. Kalian bisa scroll sendiri melihat berapa berapa ribu restoran yang masuk ke dalam situ. Dan saya juga mau nanya ke kalian juga ya, ini kita bukan berdasarkan pembukuan tapi berdasarkan logik tadi ya. Kalian berapa dari kalian yang pakai Gojek ya? Yang pakai sistem makan delivery, yang pakai Gojek untuk ngirim barang, antar barang, yang pakai mobil untuk kita pakai Gokar. Di antara kalian ada nggak yang tidak pakai dari perusahaan Gojek ini? Kalau menurut kalian kalian semua pakai dan kalian uh, menggunakan dia punya sistem, berarti kita semua menyumbang dana ke dia. Otomatis semua rakyat Indonesia, Jakarta ya tepatnya, itu pasti menggunakan Gojek dari kalian. Jadi kalau Gojeknya turun sebegini murah dan menurut saya kalau kalian tidak invest, itu menurut saya itu sayang sekali ya. Karena pendapatan dari Gojek ini sebenarnya sangat 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 luar biasa gitu. Dan kita berharap suatu saat nih Gojek ini ya dalam keadaan seperti ini, kita ngelihat di harga 100 begini, nanti suatu saat dia mungkin seperti calon Pokpan tadi, memang berjalan agak lambat, dia naik, dia turun, nanti dia naik. Tapi nanti ujung-ujungnya kita bisa lihat bahwa dia tuh nanti ujung-ujungnya, kita ngomong ujung-ujungnya dah. Kita jangan ngomong maksudnya kita jangan ngomong 1 tahun ke depan ya. Kita nggak mau main yang 1 tahun ke depan. Kita mau yang 5 tahun ke depan. Kita mau invest. Saya sering dengar orang-orang pernah bilang, saya pernah dengar investor Unilever. Dia dulu sahamnya Unilever dari harga berapa ratus perak sampai sekarang sampai puluhan, sampai ribuan begitu. Nah, itu dia simpen bukan hanya 5 tahun, itu dia simpen 10 tahun. Sekarang dia udah tinggal nikmatin aja. Dan sama seperti Gojek ini bukan multi bagger lagi ya untuk kedepannya, menurut pandangan saya. Tapi ini akan menjadi sangat-sangat besar kedepannya. Jadi dia bukan hanya 900, mungkin dia ditarik lagi terus sampai 1000, sampai berapa, ya kita nggak tahu. Tapi menurut saya ini saham-saham seperti ini ya patut untuk diinvest. Jadi kalau kalian mau invest buat anak, buat cucu, ya ini saatnya yang paling tepat menurut saya. Kesempatan seperti ini bukan jarang ya, mungkin 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, karena perusahaan seperti ini yang sangat besar seperti ini itu udah nggak ada lagi ya, maksudnya ya. Jadi gunakan momen seperti ini untuk kalian beli dari sini dan kita simpen tutup mata dan ya kita tunggu aja sampai ribuan, sampai berapa ribu kita nggak tahu. Jadi kalau kalian punya uang tabungan, misalnya gaji atau apa, boleh kalian tabung beli. Walaupun dia turun lagi ya kalian tutup mata aja. Dan perusahaan-perusahaan seperti ini ya, kemungkinan bangkrut itu sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Karena mereka nih perusahaan-perusahaan ini itu ngeruk duit terus, nggak mungkin mereka mau kabur, kecuali perusahaan tanggung-tanggung ya. Perusahaan tambang yang kita nggak bisa melihat tambangnya ada di mana, itu hanya foto-foto aja, ada tambang, ada ini, ya kita nggak bisa ngitung. Dan kita pun nggak bisa ngitung berapa misal kadar batu bara, kadar emas, kadar apa segala macam, itu kita nggak bisa ngitung. Kalau Gojek ini kita nggak perlu ngitung, kita hanya melihat aja hari-hari kalian itu pakai nggak dia punya Gojek dan Tokopedia. Kalian pakai nggak? Belanja di mana kalian? Apakah kalian pakai Tokopedia? Apakah kalian pesen makanan lewat Gojek? Apakah kalian pesen GrabCar lewat Gojek? Apakah kalian pesen Grab Bike pakai Gojek? Jadi kalian bisa ngitung sendiri gitu. Jadi kalian bisa prediksi sendiri bahwa satu Jakarta itu menggunakan Gojek ini. Jadi betapa besarnya marketnya, uangnya, itu kalian bisa merasakan setiap kali kalian belanja 200.000 belanja makanan, itu kita kepotong 20% untuk si Gojek itu. Gojek itu 20% itu sangat besar loh.
perusahaan-perusahaan seperti ini yang IT gini itu untungnya sangat luar binasa. Jadi mereka kalau bilang saat ini rugi, ya nggak apa-apa, biar aja. Itu kan pembukuan mereka yang atur. Jadi ke dalam keadaan kesempatan ini jangan disia-siakan, karena ini kedepannya menurut saya ini sangat-sangat bagus. Jadi kalian boleh invest di sini, tutup mata, simpan 5-10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun ke depan. Kita nanti memang agak lama ya, 5-10 tahun ke depan. Tapi nanti berapa tahun ke depan kalau kita nggak usah ngomong situ dulu lah. Jadi kita ngomong ada resisten di dekat sini ya. Kita kalau ngomong dia break resisten di harga 180-an ini. Kalau dia sudah main di atas 180-an, dia tuh menuju ke kira-kira 230, 276. Pada saat dia udah main di atas ini, apalagi dia udah break dari dia punya IPO, harga IPO di sini, itu kalian udah tinggal menikmati uang kalian, mungkin dari dia punya dividen, kalau mereka bagi dividen ya, kita tinggal nikmatin aja. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan, ini momen yang sangat bagus, dan ini bukan trading ya. Kalau trading, saya tadi udah info juga ke grup saya ada trading, hari ini Goto saya bilang buy sini, untuk trading, nanti naik, nanti dijual lagi. Jadi menurut saya Gojek ini akan menjadi saham yang super nanti ke depannya. Jadi semoga kalian semoga ini disclaimer juga, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi saya juga invest di sini, jadi saya mau kalian juga profit. Semoga kalian ada gambaran lah kira-kira betapa besarnya perusahaan ini untung dari kita semua. Dan perusahaan ini sama seperti perusahaan bank ya, yang kita bisa melihat setiap hari ada di depan kita gitu. Jadi kita bisa melihat lah, Gojek itu, motor-motor itu yang berbaju hijau itu, pahlawan berbaju hijau itu ada di jalanan terus. Jadi mungkin kalau supir Gojek ngelihat ini juga boleh kalian beli, ada penghasilan dari kalian bisa invest masuk di saham-saham yang kalian kerja di tempat itu sendiri. Jadi menurut saya ini perusahaan ini tidak akan, menurut saya kemungkinan kabur atau bangkrut ini kecil, dan menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa nanti ke depannya 5-10 tahun ke depan. Oke, kira-kira itu aja. Semoga kalian bisa profit dari hari ini saya punya omongan. Oke, good luck, thank you.